Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Kata kiai-kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anaknya metang bunting lagi bodoh amat dah kata saya. Ya pantas NU mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadum. Makanya Kiai mah Kiai NU nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting banget. Ciri khas. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kaca mau lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Kenapa? Hidungnya. Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi, itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhatin ya kulun hatin soleh ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah wa azwajihi wa ila dhajjal biqadri jami'a wa lisam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mukarramun para ulama, para kiai, para sepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Al-Mukarram, guru saya Bapak Ki Haji Munawir Al-Qasimi, mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Dan husnul khotimah beserta keluarga yang saya hormati, guru-guru saya yang hadir hari ini dari tokoh-tokoh NU Kabupaten Bogor, penerus perjuangan Wali Songo, diantaranya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bundari Abbas. Ya, maafin, saya disuruh oleh beliau, takut kualat ya kalau nggak mau.
Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abbas Ma'ruf, dan juga Al-Mukarram para pengurus, jasan pengurus PCNU Kabupaten Bogor, MWC Kabupaten Bogor yang hadir, Ketua Muslimat Ustazah Umi Hajah Anita Sari, Al-Mukarram guru saya Wakil Rois Suriah Kabupaten Bogor Kiai Haji Taqiuddin, ini yang ngejodohin saya. Dulu saya takut sama wanita, alhamdulillah kasih wiri dari beliau, alhamdulillah. Baru saya mau. Kata beliau, yang penting istri kamu perempuan, itu aja katanya. Nah itu guru saya tuh, dulu saya goblok banget sama perempuan dulu. Beliau alhamdulillah. Ada anak guru saya Ki Nasrullah, ketua apa sih dia, ketua Suriah, bukan Muhammadiyah, bukan Rois Suriah, yang saya hormati. Para sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdien, Nahdiat, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Saya sebetulnya sudah dapat amanah, saya ini kurang semangat kalau ceramah di depan orang-orang NU, karena dianggap udah bener semua. Apalagi ini, Masya Allah, saya tuh hobinya ceramah di mall gitu tuh, di Habib hobi tuh saya tuh. Nah ini kan percuma, ngapain nasihatin orang udah bener, ngapain. Tapi karena transport udah disiapin, ya saya datang juga dah. Gak disiapin? Gak ada. Yang kedua, karena sekarang sedang guncang ganjing ya tentang masalah Wali Songo, saya ini penerus Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sultan Hasanuddin. Tolong catat ya, yang mendirikan Banten juga saya dengan Gus Dur itu. Ini panitianya, biar tahu. Mestinya kan Gubernur Banten ngasih kayak ke saya gitu ya. Tanpa Presiden Gus Dur, Banten nggak bakalan jadi provinsi. Ini ketuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ketuanya ini, insyaallah. Mestinya kan bayar pajak mestinya. Karena kita sama-sama NU, nggak usah ceramah apalagi tausiah, nggak ada, kita ngobrol aja pendalaman tentang gonjang ganjing masa kini kan gitu ya. Masya Allah. Jumlah Wali Songo kata Gus Dur ada 9. Nah Jawa Timur ini 5. Karena kata Gus Dur, orang Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok-goblok gitu kayak Jawa Timur. Makanya walinya paling banyak 5. Kalau Jawa Tengah 3. Agak pinter tapi nyeleneh. Makanya Islam kejawen kebanyakan di Jawa Tengah. Ini Sunan Derajat, ingkong saya ini naik ke gunung gitu. Itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat cukup 1, Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya Kanjeng Sultan Hasanuddin. Karena orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Banten segeblek-geblegnya pernah dengar adzan begitu, Masya Allah. Kalau Jawa Timur betul-betul saya kan banyak kontrakan ngaku Islam nggak pernah dengar adzan. Setelah Jakarta baru dengar adzan. Jadi kalau Jawa Barat cukup 1 dengan anaknya. Ini biar tahu ya. Dah segini aja ya. Nah, saya ini cucunya Kang Said, juga cucunya. Cuman saya nggak boleh ngomong dulu, biar yang muda-muda yang berantem gitu. Yang muda kalah baru kakeknya begitu, Mas. Ngapain gua ngedidik capek-capek, kita turun-turun juga begitu. Satu orang aja nggak bisa jawab.
Nah, semua wali songo punya kelebihan masing-masing. Karena kita di Jawa Barat, ada wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang terkenal, yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, orang Banten, orang Jakarta. Makanya Banten, Jakarta, Jawa Barat, Demak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang nyerbu dulu Portugis itu kan dari Demak, Cirebon, dan Banten. Makanya kemarin saya rapat di Betawi. Mestinya jangan ngomong Betawi mestinya. Kan waktu nyerbu Portugis dari Banten kan ngomongnya Sunda. Nah, sampai di Tanjung Priok bau tai begitu. Ini orang-orang Banten nih, terkenalnya Betawi padahal aslinya bau tai begitu, Masya Allah. Makanya orang bukan, emang benar. Ini kan Sunan Gunung Jati, biar ngerti. Ini sejarahnya begitu. Betawi, Betawi. Yang bagus apa? Kalau menurut Sunan Gunung Jati, bukan Betawi, bukan. Jayakarta. Jayakarta. Kalau kakeknya Sunan Gunung Jati yaitu Siliwangi, namanya Sunda Kelapa. Kalau Belanda namanya, kalau Jepang namanya Jaya apa tuh nih? Batavia. Begitu. Tapi kalau Sunan Gunung Jati, kemudian Fatahillah, Pangeran Jayakarta ngasih namanya adalah Jayakarta. Lihat aja di benderanya. Lihat di bendera Jakarta, Jayakarta. Makanya nggak ada orang Jakarta jadi gubernur, orang Butai, Masya Allah. Mana orang Jakarta jadi gubernur? Nggak ada. Nah, Muhammad Yunus Tamrin siapa? Nah, orang Makassar. Nggak ada. Kecuali Pitung. Tuh, makanya saya ini dikawinkan dari Banten. Kenapa bahasa dikawinkan dari Banten? Sebab orang Jakarta tuh ilmu benernya dari Banten, ilmu brengseknya dari Banten. Makanya saya 74 masuk Jakarta, yang dukung saya jagoan. Makanya terkenal namanya Kiai Jagoan. Gitu, Masya Allah, dulu itu terkenalnya. Gitu. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Di rumah kata kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anaknya metang bunting lagi bodoh amat dah saya sama saya. Ya pantas saya dulu mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadum. Makanya Kiai mah Kiai ini nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting banget. Ciri khas. Dan segini aja ya. Yang ngomongin ngapain? Ada wasiat yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, Banten, Jakarta. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Ini wasiat Gunung Jati nih. Sunan Derajat juga punya wasiat, sama punya. Kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati wasiatnya dua tuh aja. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Gitu, itu wasiat tuh kalau ngaku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya aku titipkan masjid dan anak yatim. Kenapa masjid? Kanjeng Sunan menafsirkan. Yang pertama, masjid merupakan tempat untuk pembinaan keimanan kepada la ilaha illallah. Ini masjid. Setelah masjidnya maju oleh Wali Songo, kemudian ada pesantren. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, tapi adalah pondok pesantren. Tanpa Wali Songo nggak ada pesantren. Alhamdulillah saya termasuk Panglima. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan undang-undang pondok pesantren.
Ini biar tahu ya. Muktamar kemarin di Lampung itu rencananya Pak Presiden tidak akan diundang karena belum mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Bahkan NU tidak akan minta dana kepada pemerintah, makanya kita mengumpulkan namanya dana koin Muktamar. Ingat nggak tuh koin Muktamar? Nggak akan minta, enggak. Ini sejarah, karena tidak mau tanda tangan untuk pesan. Alhamdulillah pendekatan ulama-ulama, akhirnya Bapak Presiden Jokowi tanda tangan undang-undang pesantren. Tanpa pesantren nggak bakalan ada NKRI, tanpa Mbah Hasyim Asy'ari nggak bakalan ada Pancasila. Untuk melahirkan Pancasila aja 40 hari 40 malam Mbah Hasyim Asy'ari istikharah 40 hari 40 malam. Tanpa NU nggak ada NKRI. Ribuan ormas di Indonesia, hanya NU yang punya moto NKRI harga mati, baladil amin. Makanya bagi NU negara ini adalah rumah besar yang harus kita rawat, bocor betulin karena ada rumah besar kita. Naudzubillah, kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kaca mau lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Bener. Kenapa hidungnya? Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu, Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi, itu masalahnya, masa. Kecil-kecil. Ini kalau sama-sama Wali Songo ngerti gitu. Ngomong udah langsung di kopi neng, dia kopi neng, masalah. Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ini penting. Nggak usah orang, tinggal 2 menit lagi. Hanya NU melanjutkan perjuangan Wali Songo. Masya Allah. Bayangkan. Kenapa saya sekarang ikut di belakang, tapi udah tua. Ada yang mengatakan tidak ada Wali Songo, dan kita pribumi dianggap kacung-kacung oleh mereka. Ayah saya pejuang Hizbullah, karena ayah saya ada santri pertama Mbah Hasyim Asy'ari. Pesantren ditinggal, anak ditinggal demi kemerdekaan. Kita yang jadi tuan rumah di negara sendiri, nah kita dianggap jongos. Sudah saatnya sadar kita. Nggak usah melotot begitu, kalem aja, nggak usah kayak berantem. Sudah keliling dunia ngurusin NU, baru pertama kali dipelototin muslimat di sini. Emang saya udah tua tapi masih cakep, bener-bener. Ini gara-gara ngurusin NU. Saya anak 9 dari 11, biar profesor doktor saya nggak boleh makan uang dari negara. Makanya saya ngomelin pejabat siapapun, no problem. Dan mestinya kemarin tuh wapres saya mestinya. Karena kan Roh Islamnya kan Ki Ma'ruf, saya kan wakilnya ya. Kata Ki Ma'ruf, Kiai nggak boleh bang, nggak boleh sampai hari ini. Makanya saya sehat dari sini ke sini 75, tapi di sini ke sini 25, gitu itu masalahnya.
Saya kalau mau jadi menteri mah dari dulu, apalagi zaman Gus Dur suruh milih. Itu kebahagiaan saya. Kita merdeka pengen enak, sekarang Masya Allah. Itu begitu Pak Presiden tanda tangan pidato, Masya Allah. Tahun 2030 saya berharap yang mimpin Indonesia adalah alumni pondok pesantren. Lihat ada di YouTube sampai sekarang. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren yang hafal Quran. Kenapa? Karena moralitas akhlak. Ada di YouTube, masih ada itu. Ternyata setelah diskusi dengan kita, pernah ada masukan dari luar negeri. Pernah ada masukan. Sampai Amerika tanya kepada Belanda, ente kan lama di Indonesia, musuh terberat siapa sih? NU. Katanya begitu. Allah. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Betul Pak? Betul. Ciri-cirinya apa? Kumuh, begitu, budugan, begitu. Masya Allah. Dari mulai Presiden Soekarno, Soeharto, kapan NU diurus pendidikannya? Saya mau pesantren 66, dan syarat jadi santri harus budug. Kalau belum budug nggak sah jadi pesantren. Dulu. Makanya saya di Banten dikawinkan oleh engkong saya. Kamu harus kawin. Berangkat di Jakarta. Orang Jakarta cakep enggak, jelek enggak. Begitu malam pertama, ya Allah, neng budugan neng, Masya Allah. Kata bini saya, lah abang juga budugan. Jadi saya ini grup budug karena NU. Saking tidak pernah pemerintah memikirkan NU. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Ini saya ngomong apa sih ini ya? Habib. Undang ini. Pahin. Siapa yang gak marah Gus Dur hina? Wali Songo nggak punya anak, gua cucunya goblok. Makanya keren begini. Karena cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga cucu dari Siliwangi. Kalau nggak turun begini nggak keren begini, Masya Allah. Itu emang saya biar galak kayak apa, emang udah sunatullah sama bini, udah ngeri banget bawaannya, ngeri banget. Sayyidina Umar kan begitu. Sayyidina Umar ya galak banget depan bininya mau begini. Ya itu saya itu malah. Makanya saya banyakin anak aja, beranak lagi beranak, bodoh amat dah kata saya. Alhamdulillah. Jadi ternyata setelah tanda tangan, sebab mereka itu nggak pernah bikin pesantren. Kalau pesantren kuat, NU ya kuat. Udah itu kuat. Makanya oleh Soeharto 32 tahun NU diobok-obok tetap jaya dan kuat. Karena kekuatan NU bukan di atas tapi di bawah. Ngaji rutin di musola, di masjid, tahlilan, muludan, itulah kekuatan NU. Insyaallah. Kalau Muhammadiyah digituin oleh Soeharto 2 tahun juga habis. Makanya kenapa Soeharto kan Muhammadiyah kaya raya?
Karena 32 tahun dimanjakan oleh Pak Harto karena Pak Hartonya Muhammadiyah. Tapi saya punya sejarah dengan Pak Harto. Pak Harto kan anti tahlil. Tapi begitu Butin meninggal dunia, utusannya datang ke PBNU nemuin Gus Dur suruh tahlilan. Begitu. Bawa, kata Gus Dur, saya dampingi Gus Dur 22 tahun dari mulai bujangan. Kata Gus Dur, Kiai, ada apa Gus? Proyek. Emang apa? Bawa Kiai 40 ke rumah Butin, beres Gus. Nah, begitu masuk ke rumah amplopnya tebel-tebel, karena tebel saya kan mimpinya kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Kiai di belakang nyubitin kencangan, kayak amplop gede goblok, amplop gede goblok. Kalau di kampung kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kurus-kurus Kiainya. Itu seminggu alhamdulillah 40 kiai beli motor baru semua. Udah gitu ngadu sama Gus Dur, Pak Harto kapan matinya Gus? Proyek. Jadi orang yang akan menghancurkan NKRI, NU hancurkan. Makanya Gus Dur mengatakan, idza sholahatil NU sholahatil NKRI wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Gus Dur ini fatwanya. Kalau NU kuat, NKRI kuat. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena baladil amin, NKRI harga mati bagi NU. Gus Dur, siapapun ormas agama pun NU yang diobok-obok. Tolong, kita harus sadar betul nih. NU sampai hari ini. Sekarang udah mendingan sekarang. Zaman saya dulu, Masya Allah, tembak dulu waktu muda saya ditembak nggak mempan, itu waktu muda. Waktu bener-bener itu. Makanya Kang Said tahu banget waktu tembak ngebul dulu itu Kang Said tahu banget, dan itu menyaksikan. Karena saya punya guru suruh mandi, begitu pulang ya Allah sama bini, bang ngopi, duit kagak ada, begitu yang saya banget mas, lupi ikut tabok juga nih, Masya Allah. Ini penting dulu bela NU, sebab kata ayah saya, musuh kamu dua, satu yang merusak NKRI, yang kedua yang akan menghancurkan NU. Kalau pengurus NU Anda nggak benar, nggak usah turun tangan, doain aja begitu, kata ayah saya begitu. Tapi coba-coba NU-nya, nih manusianya paling depan. Kalau pengurus NU-nya sih bodoh amat, dia oknum kan gitu ya. Tapi coba-coba NU nasi uduk, Masya Allah. Ada oknum kiai di Jakarta ngomong begitu, langsung saya paranin di panggung, saya angkat pakai izin. NU nasi uduk, astagfirullahaladzim. Itu. Jadi oleh itu ini adalah penerus daripada perjuangan Wali Songo. Semua juga hadiahnya Wali Songo. Ujung-ujungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita dikir tanpa Syekh Abdul Qadir Jailani kan kurang barokah. Betul-betul. Mesti larinya ke sana. Nah, kemudian ayah saya wasiat begini, sini nak, nanti kalau kamu sudah jadi tokoh di masyarakat, Babul Habib, begitu katanya nih, Babul Habib nih. Yang pertama, kita orang NU wajib percaya adanya Duriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib percaya. Yang kedua, ikuti. Kalau akhlaknya kayak Nabi, kelakuannya kayak Nabi, begitu tuh, dakwahnya kayak Nabi, ikuti. Dua, ini wasiatnya nih, ikuti. Kalau nggak cocok sama Nabi, kalau kau berani tempeleng, begitu kata Gus Dur. Kalau tidak berani, tinggalkan, jangan dihormati. Itu saya pegang. Kalau nggak berani nempeleng, jangan diundang, jangan
Udah itu patokan kita, betul apa betul? Nah kalau yang benar mah jangankan nabi, durian nabi, monyet kalau ngomong judi online hukumnya haram, ikutin itu walaupun monyet. Atau rakyat jangan judi online, kata kambing nih. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh DPR MPR begitu. Allah. Jadi perwakilan DPR MPR adalah perwakilan judi online. Ini yang ngomong kambing, ikuti. Itu wasiat sama saya. Itulah yang saya pakai sampai sekarang. Berapa banyak orang saya hajar depan podium karena tidak punya akhlak. Wasiat dari ayah saya pakai betul itu. Nah, kalau benar mah jangankan orang tahu, mbek juga kalau ngomong bener, majelis taklim sangat mulia begitu. Ikutin tuh mbek, potong udah gitu ke mbeknya begitu, masya Allah. Nggak apa-apa. 3 wasiat yang saya pegang sampai sekarang. Itu Wahabi juga begitu, Gus Dur yang nyuruh kalau debat dengan Wahabi nggak usah sampai Quran hadis Kiai. Emang kenapa Gus? Walaupun kalah nggak bakalan nurut, jadi tempeleng aja. Satu-satunya PBNU yang pernah diadili Wahabi ya ini manusianya. Ada setempeleng. Biara Wali Songo musyrik, setan banget, nggak ada Wali Songo begitu. Sebelum lu datang Wali Songo dulu goblok. Kalau ente datang duluan, bukan kalau Wali Songo, orang Hindu nggak bakal masuk Islam. Lihat nih, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Wayang, kan begitu kan? Itu ada dakwah ala Jawa yang rahmatan lil alamin. Wali Songo. Satu keimanan. Jadi orang itu alhamdulillah setelah tanda tangan pondok pesantren betapa memuliakan ulama NU pelanjut Wali Songo. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan. Kenapa? Ternyata ada pemasukan dari UNESCO Amerika bahwa lembaga pendidikan di dunia yang melahirkan anak didik berkarakter, mampu mengatasi tantangan dunia dan akhirat bahagia adalah sistem pesantren di Indonesia. Ini hati-hati. Karena mereka ada 4, learning to be, learning to head, learning to order, learning to do. Kata mereka, yang pertama, pondok pesantren itu belajar agama langsung praktek. Maaf, anak kita di rumah nggak mondok, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Ayo jawab. Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan malam Jumat baca Yasin? Begitu mondok. Anak ini muslimat mana sih yang ngobrol mulu, semenit lagi. Amin, amin. Anak kita di rumah kapan sholat tahajud? Kapan sholat duha? Begitu mondok. Mari berpikir. Anak kita di rumah kapan ngapan Quran? Begitu mondok. Nggak ada yang kayak pesantren. Yang kedua ada sekolah. Quran pinter, bahasa Arab pinter, tafsir pinter, hadis pinter, bahasa Inggris pinter, matematik pinter, fisika pinter, biologi pinter. Apa yang tidak di pesantren ini? Maaf, saya punya anak laki-laki 5, 4 luar negeri semua, profesor semua. Dari Mesir, saya dari Mesir tafsir aja, nggak ada yang lain-lain. Dari Madinah hadis aja. Di Malaysia ekonomi syariah aja begitu. Tapi di Indonesia yang namanya pesantren, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, matematik oke, fisika oke, kemudian silat oke, karate oke, pakar nusa oke, sampai ilmu pelet ada di pesantren. Ilmu pelet ya apa? Ya, ilmu pelet. Saya juga dikasih kitab Keudin, begitu jadi istri galak banget, gampang itu, kecil. Emang apa gue kasih undur begitu. Ngaku aja, jangan suka nggak ngaku, supaya bini lu marah mundur, bini lu mundur gitu. Saya kasih undur bukan mundur galak. Kata kita berapa dikasih? 11, 9 goblok begitu katanya. Jadi kebanyakan dikasihnya. Jadi bagaimana ini? Ya udah nggak bisa, udah ketelan, nggak bisa cabut katanya begitu. Masya Allah.
taki-taki. Apa yang tidak ada di pesantren? Apa yang tidak ada? Begitu tamat pesantren, apa yang tidak bisa? Karena kesempatan nggak dikasih. Bicara politik yes, ekonomi yes, agama yes, umum yes, betul. Apa yang tidak bisa alumni pesantren? Contohnya saya. Nggak ada. Makanya salut sama pesantren Sunan Derajat. Siapa saja yang mondok di sini, yaitu masuk pesantren sini gratis, masuk pesantren sini gratis, masuk pesantren sini gratis, masuk. Terima bayar, gue tabok nih, masya Allah. Lah kencing juga bayar. Saya dari Semarang pagi-pagi, karena ini yang ngundang Sunan Derajat, langsung saya berangkat pagi-pagi kencing. Kasih 5.000, Pak, masih pagi, nggak ada kembalinya, kencing aja lagi. Begitu brengsek banget, Tapi untuk di sini benar, selama mukim di sini gratis, ya gratis ya. Yang sekolah aja. Yang sekolah gratis, yang mondok hanya untuk makan. Kalau menurut saran saya dan ulama-ulama sepuh, untuk menyelamatkan NU masa depan dan NKRI, sebaiknya anak NU wajib mondok. Kenapa? Ngopi. Kira anak Anda sing esino umur 40-an lah, anak apa orang aja ngawak nomor 70. Bu, jane sampean pilih nomor 1. Iya Pak, Anis gagah. Oh berarti mengagumi dokter apa kan? Ya si lanang orang bakal cemburu, cuma mengagumi. Ayo wanita mending orang tahun wis bisa disapih, orang belum nyusu. Bayi lanang cekotan bayi jaluk musuh baik. Oh di sini di jenggotan, apa sih jenggotannya waduh katanya bayi aduh. Kalau anak lanang emang mama orang jangan kalah dinai jangan. Pandangannya orang, tapi yang si pipis bapaknya pada pak kena. Mengandung laki, oh berarti dremang. Melahirkan brojol, menyusui kenyop-kenyop. Kayaknya ngomong bener apa orang sih Bu? Iya bener. Turun atau mau? Bener lho atau mau? Ini komandannya lancar bener. Jadi mana ngampleng is bocor. Hari ngomong bocor mana ngampleng mana apa? Puasa. Tausiah ingkang ajeng disampaikan kalih Romo Kiai Misbahuddin. Wekdal kawula sumangga akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz maupun asatidzah, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Haji Kastolani, al mukarram Bapak Haji Zainuddin, al mukarram Bapak Alimi SPDI, al mukarram Bapak Haji Rosikin setuju ingkang tansah kula muliaken. Segenap Dewan Asatidz maupun asatidzah MDTA Al Khairiyah, leres nggih? Setuju ingkang tansah kula hormati. Bapak Kepala Desa, rampung Pak Kepala Desa, atau yang mewakili yang saya hormati. Kori kita yaitu Ustadz Abror SPDI yang saya hormati, yang datang ke rumah saya yaitu Ustadz Riyadus Solehin, matur nuwun, terima kasih telah sampai ke desa saya yaitu Desa Gumayun. Saya ngomong kabeh primen. Ya. Grup Hadroh Al-Mungsilin, teman-teman saya dari Polres Kabupaten Tegal, Masya Allah, gagah-gagah ya Bu ya. Iya dong. Tapi kayaknya ngasih bujang sih kayaknya. Ya bujang. Bujang Karangampel ngakune bujang anaknya. Ngomong aja. Masya Allah. Sekali lagi grup Hadroh dari Polres Kabupaten Tegal, jangan Tegal tok bukan Kota Madia. Wis nang Kota Madia yo. Ya, Kabupaten Tegal. Ini alhamdulillah kerjasama dengan beliau-beliau ini mudah-mudahan manfaat dari dunia sampai akhirat. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek kang tansah kula hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan saged sareng-sareng kembali wonten mriki dalam rangka haflah akhirusana MDTA Al Khairiyah. Muga-muga kanthi kembali pun kulo lan panjenengan sedaya wonten mriki dadosaken doa terkhusus kangge santriwan santriwati MDTA Al Khairiyah. Kita doakan semoga besok menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti terhadap kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Si kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Oh kudune ngotong. Biasanya orang ngotot di sana kopi nih biasanya, tapi bang bisik loh. Bes mantep ya, berarti cocok kalau nyimpen ya, Masya Allah. Jadi anak cucu, anak jeruk, anak lupa tuh nyimpan mangan kayak piye nampen. Apa tadi? Panitia ini terlalu emang kok gak bapak bisa. Orang dengar orang, jajan aku mah pirang-pirang. Nyorok panjaluk ketika waktu alhamdulillah sih. Salawat wa salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek ingkang tansah kula hormati. Saderengipun perkenalan nggih Pak Bu nggih. Nami kula Misbahuddin Pak, saking Desa Gumayun. Gumayun paham? Gumayun paham? Sini apa? Wis
Ya wis ya lah. Nek ana isine ciu ya. Tapi nek kana gawe tok sing kula wong mene-mene. Nah, wong dukul tok pantesan sing kula kae. Remok ya remok bareng. Tapi sanika alhamdulillah Bu, Gumayun itu mengenai keagamaan sangat pesat. Ya, kalau sekup 1 minggu kayaknya ada jamiahan terus sekup desa. Saniki masjidnya negeriku wonten gangsal, musolai 18, TPG-ne kathah, PAUD kathah, madrasah kathah, jiune ya yakin pancen nominasi ini remek asline. Kalau derek-derek ngisi acara di acara berbagai TV, malah wingi 1 minggu yang lalu Pak, saya syuting di TV One acara Damai Indonesia ya. Kalau ini alhamdulillah saat ini berarti 5 stasiun TV, Kompas TV, TV One, iNews TV, TVRI Nasional, kemudian SCTV. Pernah kalau niku main sinetron dengan Kiwin paham ora sih? Terkenal apa ya? Bojonan, bojonan mentelik ini kan dukung orang-orang. Alhamdulillah saat niki malam niki saya kesuwan kali warga desa Dukuh, Kecamatan, Kabupaten, Jawa, Indo, lengkap pokoknya karena polisi ini lengkap. Biaran itu alamat palsu. Ya alamat palsu tak ayo janda muda. Terkait dengan adanya acara haflah khirusanah, di antara kebahagiaan rumah tangga niku pertama punya anak soleh dan solihah, Allahumma. Yang kedua punya istri solihah, punya suami soleh. Yang ketiga, ini yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu dan sabar bareng sabar. Yang keempat adalah punya rumah. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak bukan rumah? Tak melu takon karo panjenengan siap jujur siap. Waktu pengantin anyar malam pertama sing pan digarap visit omah apa anak? Jawab. Astagfirullah. Bisa suka ngutan nemen sih ya. Suka ngutan. Allah. Orang mungkin malam pertama kemutan umah ya Bu ya. Contohnya sing lanang ngomong-ngomong Dede, kok umahnya ngadep ngalor apa ngadep itu, ngadep ngetan apa ngadep ulun, orang bakal kemutan kayak kue. Leres boten. Anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya mantan anak. Leres boten. Tapi kalau mantan istri banyak bareng, mantan suami tapi kalau mantan anak kandung tidak ada ceritanya. Baik buruknya seorang anak, orang tua ikut ke bawah-bawah, baik dunia maupun akhiratnya. Contoh dua anak solihah, alhamdulillah, tampil ning panggung. Kira-kira sih dadi wong tua seneng napa mboten? Bahagia napa mboten? Nang ati karo ngomong anaknya tampil loh. Zaman saiki nonton video upload, anak saya ini sedang tampil. Dereng karo bisa tampil berong anake. Barang pas lagi tampil nang ati ngomong, ya nang ati. Ya Allah, alhamdulillah yang dua anak bisa pinter maca Quran kayak ya Allah. Berarti kasabenyo ora sia-sia dilampun das-gondas sikil go sikil. Bener apa ora sih? Aja wani-wani ngomong das go sikil gondas lakune keprimen. Pan munyeng ndas gondas sikil go sikil. Ya Allah, aku bekerja montang-manting ternyata tidak sia-sia. Punya anak bisa baca Quran, alhamdulillah. Masya Allah. Barang kaya bocah wadon tampil lah. Barang wis tampil bocah cantik. Ya, bisane bocah cantik, manene be bapaknya ya. Nah,
Tapi seumpama duwe anak ireng orang masalah ya. Orang masalah ya anak ireng ya. Bisa nih ireng sih mana be. Bapaknya ya. Anaknya ya. Bisa nih ireng mendelik mana. Nyontor pati-pati ireng. Oh, kau ngambil ngadep mana? Iya wis. Jangan karena irinya kudu ngadep mana. Wis. Barang kaya tampil, masya Allah, baca Quran makhorijul hurufnya bagus, terus suaranya ya bagus, wajah ya cantik, hatinya seneng napa mboten? Bahagia napa mboten? Barang kaya anak wong sing durung kenal wadon karo wadon takon karo kancane yo ngundangi yo ora apa-apa ya ning kene yo bener apa ora sih yo kangkang yo ana ya anaknya siapa kayak bocah pinter nemen kaya kae bus beto anaknya Bu Nurjana anak Nurjana anak terus wong akeh pada ngalem Nurjana. Oh anaknya Bu Nurjana ya. Iya, pantesan sing aran Nurjana ahli ngaji, ahli salat, ahli puasa padahal. Sing arane Nurjana ora bisa maca Quran. Tapi kebaikan seorang anak ikut mengangkat derajat kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Niki baru ning alam dunya Bu. Durung pakai teng alam kubur, masya Allah. Contoh ngangkat derajat ning alam kubur berkait duwe anak soleh dan solehah. Barang kaya kowe anak wong tua Bu, karena urip nang alam dunya kowe balembul paham ora sih? Ngaji sungkan bareng ngaji puasa sholat ngrasani terus. Kira-kira model kaya kok anak wonge teka di wonge ini men barang kaya kowe wonge mati sebelum taubat kepada Allah disiksalah di alam kubur. Ketika disiksa dikene punya anak soleh dan solihah, alhamdulillah. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Siksaan mandek kodingin anak transparansi anak kiye mandek dikurangi dosane. Donga maning mandek siksaane dikurangi dosane. Semakin lama dosa akan semakin terkurangi karena doanya anak soleh dan solehah. Semakin lama alhamdulillah disiksa kemudian diangkat menjadikan nikmat kubur. Alhamdulillah berkait dua anak soleh dan solehah yang selalu mendoakannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalathi, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Bu, begini sih balik kanan Pak. Orang bapak ya aman ya. Apabila seseorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Alhamdulillah. Barang kaya rumah tangga di anak preman. Na'udzubillahi min. Wong arane preman tatone baik ya Bu, rengapna ngadepene tatone anak 36,5. Bisa nih setengah isi ketunggangnya guru dadi anak udan. Anak udan itu pada melayungan di sini. Wong arane preman mohon maaf lo ya, sering bikin onar ya. Di sana bikin onar, di sini bikin onar. Ternyata ya konangan polisi. Lah iya. Terus dicekel loh. Barang dicekel kemudian dibawa ke kantor polisi, yang pertama ditanyakan sinten? Wong tuane. Terus betul bapaknya siapa,
kemudian ibunya siapa, ditanyakan, barang balik geger ning desa, kira-kira isin apa mboten? Isin apa mboten? Niki nembe isin ning alam dunia Pak Bu, durung isin mangke teng alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane anak niku hukumnya wajib dimuliakan, bareng dimuliakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu asma'ahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah nama-nama mereka. Jadi anak niku hukumnya wajib dimuliakan ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya, bagaimana cara untuk memuliakan anak? Pertama, dirawat dengan sebaik mungkin, mulai dari kandungan, melahirkan sampai dewasa. Alhamdulillah. Terus si nomor loro Bu, didik ilmu agama, didik sopan santun, supaya besok pertanggungjawaban akhiratnya insya Allah aman. Alhamdulillah. Berbeda anak mulyakna maring wong tua niku beda. Contoh, anak mulyakna maring wong tua, hormati wong tuane dewek. Wong tua jangan sampai dibentak-bentak. Bentak-bentak bahasa kena apa? Bentak-bentak bahasa kena apa Pak? Digonyomi mbok, mbok. Digonyomi, gonyomi. Masya Allah, aja wani-wani gak nyami maring wong tua. Terus apabila orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, pertama karena faktor usia pun sepuh, umur kurang lebih 70 manjat, orang bisa kerja. Terus sing nomor kali wong tuanya cacat tidak bisa kerja, maka anak-anaknya lah yang berkewajiban memberi nafkah. Itu salah satu bakti anak terhadap kedua orang tuanya. Terus seumpama anak wong lagi sakit, wong tuane dirawat dengan sebaik mungkin, dengan penuh kasih sayang. Tapi lu takon kalau bapak-bapak, ibu-ibu, yang seumpama lagi sakit, terus dirawat ganing anaknya dengan penuh kasih sayang, seneng boten kira-kira? Seneng boten? Alhamdulillah. Tapi anak-anak sering nyakiti, kira-kira wong tua jengkel nama boten? Sakit hati nama boten? Yang sakit hati sakitnya di mana? Lo kan sakit hati nang kene. Masya Allah. Sing nomor kali wasinu asma'ahum, baguskanlah nama-nama mereka. Zaman saya kita arana apik-apik kabeh ya Bu ya. Berbeda dengan zaman baheula. Baheula zaman apa sih? Baheula zaman apa? Zaman dulu. Ya zaman ayeuna zaman apa? Sekarang. Bahasa kene saiki. Ya Allah. Ya zaman rin nama-nama orang apik, orang masalah karena terbatas ilmu nih wong tuane. Tapi zaman saya apik-apik rata-rata alhamdulillah. Sedangkan nama itu ada 3 macam. Ada menelnya pira sih? Niki pinta niki. Ayat TK mana nih ya? Tapi jenengan mripate awas alhamdulillah. Nama itu ada 3 macam. Pertama, nama yang paling terbaik versi agama. Yang kedua, nama baik versi Jawa. Yang ketiga, nama jelek versi Jawa. Pertama, nama yang paling terbaik versi agama disebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling disukai oleh Allah, pertama Abdullah. Abdullah lanang apa wadon? Jawab. Bagus. Yang kedua Abdurrahman. Abdurrahman lanang apa wadon? Iya pinter. Ya Bu, kamu tahu zaman real ya. Ana wong arane Abdurrahman, terkenal di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Pernah menjabat presiden 2 tahun. Nah, bayangan semakin anjur ya. Siapa ya? Gus. Bareng Gus. Sing kompak Gus. Wong NU kau ora wani ngomong Gus Dur. Balik mari Gus. Masih ngorong ayo. Alhamdulillah. Asli nih Pak Bu. Kalau niku suaranya kados niki ngaji terus
Wauniku nembe wangsul pengawasan saking Bumi Jawa. Saya ngomong sama lurah Bumi Jawa. Makin dalu kula pengawasan tapi hadrohnya dari Al-Mungsihin Polres. Langsung tanggap. Kula kepengin Pak Kiai. Oke. Jawabannya apa? Oke. Kebetulan saya juga ada janji dengan Bupati PJD niku nggih. Janji dengan Bupati, Pak Lurah mau ikut. Saya derek Pak Kiai. Lah caranya nopo? Yang belum pengen ketemu kalian Bupati, ada sesuatu yang mau dibicarakan. Jembatan ini jenengan kan gampang, namanya jadi jembatan enak namanya. Lalu jembatan terteket kok ya, ayolah. Tapi soal masalah kalau demi kebaikan, kata ya. Rasul menganjurkan kalau kok Gus Dur ya, kok kenapa beliau dipanggil Gus? Putra seorang kiai itu rata-rata dipanggil dengan panggilan Gus. Kodur aslinya Abdurrahman. Wahid Abain, ngono lho. Aslinya Abdurrahman. Nah, ini salah satu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu. Rasul pernah bersabda, bikinlah nama-nama kalian dari nama para nabi dan janganlah kalian bikin dari nama-nama para malaikat. Bu, yang panjenengan putra putri putu ya, terus pandikawini aran ambilan dari aran nabi. Contohnya Harun ditambah apa, Muhammad ditambah apa, Yusuf ditambah apa. Walaupun anaknya ireng, darani Yusuf orang masalah, arane Yusuf orang masalah. Sedangkan Nabi Yusuf itu terkenal bu, tampannya itu seperempat dunia. Tampan bahasa kira apa sih? Tampan bahasa kira apa? Iya, kok guys setengah seperempat dunia loh ya. Anak-anak ireng kok diarani Yusuf orang masalah, orang apa ya, orang ireng, orang kuning, orang putih, yang penting soleh dan soleh, alhamdulillah. Nah, tetapi ada larangan, janganlah kalian bikin dengan nama-nama para malaikat. Contohnya Israil. Israil tugasnya nopo? Pencabut. Ulang. Israil tugasnya nopo? Pencabut. Arne dewek dari Israil, anaknya dewek dari Israil, kan pencabut nyawa ya. Barang gede gelut mateni wong, gelut mateni wong, gelut mateni wong. Salah siapa arane? Perlu diketahui, nama adalah doa. Apabila dipanggil dengan namanya menjadikan doa. Bahkan nanti di hari kiamat yang dipanggil adalah nama-namanya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'abaikum, kata Rasul, faksinu asma'akum. Hati soka ini gitu. Kata Rasul begini, nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-namanya. Terus siapa? Nama bapaknya. Contohnya sampai namanya siapa? Aziz, bapaknya orang siapa? Amin. Ya besok sampai balik dudang ke arane Aziz, bapaknya Pak Amin. Oh dudang Aziz bin Amin, saya sampai ngaco. Ini yang contohnya malaikat toh. Aziz bin Amin, saya aja ngomong aja, udah kuat tuh. Saya gitu tegas. Bagaimana saya ulang ya? Ya. Aziz bin Amin. Ya winter. Masya Allah. Kasih hujan. Ya Allah. Ibu-ibu sing umure 70 tahun, iya anak bujang, silakan dirangsang rasa. Bujangnya durasinya sinno maca umur 70 di. Masya